Halo semuanya, namaku Hairul Umami. Dalam video ini aku bakal ngebahas tentang trauma secara umum dalam pandangan psikologi. Penasaran kan seperti apa? Yuk cek videonya. Trauma menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di tengah-tengah masyarakat dan pastinya sudah familiar di telinga kita. Namun, aku yakin beberapa di antara kita pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa sih trauma itu? Jadi, trauma merupakan respons emosional seseorang terhadap peristiwa yang ia alami, yang mana peristiwa tersebut terasa begitu menyedihkan atau juga menyakitkan. Trauma cenderung muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Dan trauma dapat menyebabkan penderitanya mengalami kehilangan rasa aman sehingga dia sering merasa ketakutan dan waspada walau sebenarnya kejadian traumatis itu sudah berlalu. Trauma bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Trauma berefek pada kesehatan fisik, psikis, dan juga emosional seseorang, yang mana jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka pastinya dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup seseorang. Dengan mengenal trauma, itu dapat membantu kita agar bisa keluar dari keadaan yang kurang mengenakan ini. Ada banyak faktor atau peristiwa yang dapat memunculkan terjadinya trauma, seperti halnya pelecehan secara fisik, visual, maupun verbal, kecelakaan, kehilangan orang yang dicintai, pernah menjadi korban perundungan, pengabaian oleh keluarga atau lingkungan sosialnya, dan masih banyak lagi. Bagi mereka yang mengalami, trauma terasa seperti kilasan peristiwa masa lalu yang muncul begitu aja, dan hal ini dapat memicu mereka untuk merasakan emosi seperti marah, kecewa, dan sedih yang seringkali tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Penyintas trauma merasa kesulitan dalam memverbalisasikan emosi mereka karena sebenarnya ada sesuatu yang terjadi dalam otak mereka. Dalam otak manusia ada yang namanya Broca's area. Dan Broca's area inilah yang menjadi tempat pemrosesan suatu peristiwa untuk diverbalisasikan. Dan pada saat trauma terjadi, Broca's area ini menjadi inaktif. Sedangkan sistem limbik yang bertugas untuk merasakan emosi justru menjadi semakin aktif. Dan hal inilah yang membuat seseorang yang mengalami trauma menjadi kesulitan untuk berbicara dan bercerita. Selain itu, amigdala, bagian otak yang berfungsi untuk memproses pertahanan diri, itu menjadi sangat aktif bahkan dalam kondisi yang sebenarnya normal, yang akhirnya membuat tubuh terus-menerus dalam keadaan waspada dan merasa terancam. Bagian otak yang bernama medio prefrontal cortex yang bertugas untuk membedakan persepsi kita terhadap waktu juga menjadi terputus. Sehingga perasaan menerjemahkan pengalaman trauma atau kejadian masa lalu yang sudah terlewati itu seakan-akan terjadi pada saat ini. Dan karena rasa sakit itulah, seseorang yang mengalami trauma dapat mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya, menjalin hubungan dengan orang lain, kesulitan berkonsentrasi, juga terus-menerus dalam keadaan ketakutan juga kecemasan. Dan karena hal itulah, trauma harus segera diatasi dengan cara yang tepat. Trauma tidak bisa hilang hanya dengan memaafkan atau melupakan kejadian yang menyakitkan dari masa lalu. Meski begitu, bukan berarti kita hanya bisa diam dan pasrah terhadap keadaan sehingga trauma itu dapat terus-menerus mengganggu kehidupan kita. Memulihkan trauma tidak bisa dilakukan seorang diri.
Dalam hal ini kita butuh yang namanya bantuan dari tenaga profesional seperti halnya psikolog atau psikiater yang diharapkan dapat membantu penyintas trauma untuk dapat keluar dan pulih dari kondisi traumanya. Dalam pemulihan trauma dikenal yang namanya terapi trauma seperti halnya CBT, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Terapi trauma diharapkan dapat membantu penyintas trauma untuk bisa pulih, untuk bisa mengenali makna di balik trauma yang ia alami, juga agar ia bisa kembali menjalani aktivitasnya sehari-hari tanpa merasa terganggu dengan trauma yang ia miliki. Mencari bantuan tenaga profesional dapat membantu kita untuk menemukan jalan keluar dan mengatasi trauma ini dengan cara yang tepat. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.